dijelaskan oleh Bu Wulan terkait variabel dummy yang akan kita gunakan. Untuk variabel dummy yang kita gunakan kali ini terhadap variabel X. Jadi terhadap variabel independen di mana ada variabel dependennya di sini adalah debit, diikuti dengan variabel independennya ada saldo, ATM, dan gender. Nah, untuk ketentuannya di mana di sini gender 1 itu adalah laki-laki dan gender 0 itu adalah perempuan. Jadi nanti saya akan berikan dalam bentuk do filenya dan log filenya juga di link yang sama untuk bisa rekan-rekan sekalian akses. Oke, untuk kali ini saya akan memasukkan data terlebih dahulu ke dalam Stata. Jadi kita bisa langsung masukkan di data editor atau mungkin melalui import file. Mungkin rekan sekalian sudah juga terdapat lab ekonometrika sendiri ya. Jadi saya hanya membantu untuk menambahkan dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Wulan. Oke. Kita masukkan di sini terkait data dari variabelnya. Mohon maaf, saya buat log file terlebih dahulu. Oke, data sudah saya masukkan ke dalam data editor, di mana di dalam data editor yang ada di sini kita memiliki individual yang bersifat cross section, di mana ada variabel dependennya berupa debit, ada saldo, ada ATM, dan dummy untuk gender baik itu laki-laki maupun perempuan. Oke. Nah, di sini nanti akan saya bandingkan untuk regresi menggunakan dummy nominal dan kita lakukan regresi menggunakan dalam bentuk ini, dummy kualitatif. Nah, sehingga apabila kita melakukan dummy dalam bentuk nominal, cukup kita lakukan regresi seperti OLS biasa, jadi kita lakukan estimasi seperti OLS biasa, nantinya dilanjutkan dengan uji homoskedastisitas atau hetero, dan yang terakhir kita harus masuk dalam kategori normalitas. Nah, untuk yang pertama, apabila kita menggunakan dummy nominal, maka di sini kita lakukan regresi reg diikuti variabel dependent, debit, saldo, ATM, dan kita masukkan untuk variabel gendernya. Oke. Lalu di sini akan muncul gender yang ada di sini yang kita interpretasikan itu adalah gender yang bernilai 1. Bernilai 1 ini maka sama dengan laki-laki. Atau kalau kita ingin melakukan uji dummy menggunakan kualitatif, maka kita bisa menggunakan dengan variabel kelamin. Jadi nanti akan muncul dia itu masuk dalam laki-laki atau perempuan. Nah, karena di sini datanya itu masih berwarna merah, maka langkah yang harus kita lakukan, kita harus melakukan perubahan terlebih dahulu supaya variabelnya ini terbaca dengan melakukan encode. Oke. Input variabel kelamin, gen, kita rubah namanya di sini menjadi misal gender. Mohon maaf, karena gender di sini sudah terpakai menggunakan huruf kecil, saya rubah di sini menggunakan huruf besar untuk di awal kata atau di awal kalimat. Oke, kita cek di data editor, maka variabel gender dengan kualitatif dia sudah berubah. Nah, langkah selanjutnya, apa yang kita lakukan? Sama seperti kita melakukan regresi yang ada di OLS, di mana di sini reg variabel dependent diikuti dengan independent. Nah,
Namun yang kita masukkan di sini adalah nilai dari gender yang sudah tadi kita encode. Tidak lupa kita memberikan tambahan i titik. Arti dari i titik inilah yang nantinya untuk memunculkan dia laki-laki ataukah perempuan. Oke. Demikian sudah terlihat di sini ada interpretasi untuk gender berjenis perempuan. Nah, apabila kita menggunakan regresi yang ada di dummy nominal, dia memunculkan hasil untuk laki-laki. Nah, ini cukup ada perbedaan dalam notasi di koefisiennya. Apabila di laki-laki dia bernilai negatif, apabila di perempuan dia bernilai positif. Nah, bagaimana cara untuk kita menginterpretasikan? Sebetulnya di sini sama, Bapak Ibu atau Mas Mbak sekalian, untuk cara interpretasinya kita sama. Sebelumnya kita memasukkan terlebih dahulu di sini. Oke. Perbedaannya, apabila kita menginterpretasikan di variabel dummy, kita interpretasinya itu bukan seperti biasa peningkatan dalam satu satuan untuk penggunaan katakanlah kepemilikan saldo individu itu akan meningkatkan debit senilai 0,00 poin. Nah, untuk interpretasinya kali ini kita harus tambahkan dengan istilah probabilitas atau kemungkinan. Dan dalam variabel dummy kita harus merubah interpretasi menjadi persen. Oke. Jadi saya berikan satu contoh terlebih dahulu untuk variabel non-dummy-nya yaitu saldo dan ATM. Jadi untuk saldo dan ATM ini interpretasinya adalah kita bicara perubahan tadi sesuai dengan Bu Wulan sudah menjelaskan. Maka di sini perubahan untuk saldo atau X1-nya perubahan dari saldo rekening katakanlah sebesar 1 unit, oke, akan karena bernilai positif akan menaikkan atau meningkatkan probabilitas individu dalam memiliki kartu debit senilai dijadikan dalam bentuk persen, maka di sini 0,02%. Dengan asumsi variabel lain kita anggap konstan. Oke. Jadi untuk interpretasi dummy itu kita lihat adalah probabilitasnya dan kita rubah dalam nilai persen. Jadi bagaimana untuk menginterpretasi yang poin kedua atau ATM? Jadi perubahan jumlah transaksi di ATM, katakanlah satu satuan atau satu unit, dia akan menurunkan probabilitas individu dalam memiliki kartu debit senilai, nah berarti di sini 0,2%. Itu adalah interpretasi untuk variabel non-dummy terhadap debitnya. Lalu bagaimana apabila kita melihat interpretasi dari variabel gender? Nah, untuk kita interpretasi di dalam variabel gender, maka di sini yang kita tuliskan sama seperti yang tadi sudah disampaikan saat materi. Oke. Nah, maka di sini ketika kita melakukan interpretasi terhadap variabel dummy, probabilitas katakanlah di sini adalah gendernya tadi laki-laki, maka probabilitas seseorang memiliki kartu debit lebih rendah karena di sini dia notasinya adalah negatif
probabilitas seseorang memiliki kartu debit lebih rendah senilai 3%, mohon maaf 30%, senilai 30% jika individu tersebut adalah laki-laki. Jadi perbandingannya di sini apabila probabilitas dari kartu debit lebih rendah senilai 30% apabila di sini dia sebagai individu laki-laki. Nah, itu adalah interpretasi ketika kita melakukan variabel dari X. Jadi yang kita lakukan di sini adalah cara membaca dari nilai probabilitasnya dan kita jadikan dalam bentuk persen. Bisa ambil 1 tahun jadi cross tapi kalau time series nggak bisa. Nah, sampai sini dulu mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan yang lain ada yang ditanyakan? Datamu apa? Yang pertumbuhan ekonomi itu loh. Nanti akan saya berikan log file dan view file. Mungkin interpretasi yang tadi saya sampaikan saya akan sempurnakan di catatan log filenya atau di filenya. Nanti akan saya berikan di link yang sama. Jadi setiap selesai untuk materi yang disampaikan oleh Bu Wulan, untuk materi katanya akan saya akses di link yang sama. Oke. Mungkin sampai sini. Nah, begitupun sebaliknya. Apabila kita di sini melakukan interpretasi terhadap gender perempuan, maka yang kita lakukan adalah perbandingan kepemilikan untuk probabilitas kartu debit antara perempuan dengan laki-laki itu lebih didominasi oleh perempuan. Sebesar berapa di sini peningkatannya? Sebesar 30% dibandingkan laki-laki. Jadi lebih besar 30% untuk perempuan dan lebih rendah di sini 30% untuk laki-laki. Dengan asumsi variabel yang lain kita anggap konstan. Oke. Nah, Bapak Ibu atau rekan sekalian, apabila kita sudah melakukan uji terhadap interpretasi variabel dummy yang ada di sini, selanjutnya kita lihat dari heteroskedastisitasnya. Nah, untuk heteroskedastisitas, maka di sini kita lakukan dengan komen head test. Jadi head test ini kita lihat dari nilai probabilitas chi-square-nya dengan asumsi H0-nya di sini adalah homoskedastisitas dan H1-nya di sini adalah heteroskedastisitas. Apabila nilai dari probabilitasnya kurang dari alfa, maka di sini asumsinya menolak H0 dan menerima H1. Namun, apabila probabilitas yang ada di sini lebih dari alfa, maka asumsinya kita sudah aman atau tidak terdapat kendala sehingga menerima H0. Keluar dulu. Oke. Karena di sini asumsinya dia sudah lebih dari alfa, lebih dari 0,05 ataupun 0,1, maka dinyatakan terbebas dari heteroskedastisitas. Oke. Nah, selanjutnya kita juga harus memastikan bahwa hasil regresi kita ini telah terdistribusi normal. Kita lakukan terlebih dahulu untuk prediksinya atau predict error. Setelah muncul variabel error di sini, kita uji normalitasnya SQ-test error. Oke. Sama juga dalam interpretasi, apabila nilai dari probabilitas lebih dari alfa, di sini dia sudah menunjukkan lebih dari alfa, maka asumsinya sudah terdistribusi normal. Apabila kurang, maka variabel yang digunakan tidak bisa kita lakukan karena dia tidak terdistribusi dengan normal.
Jadi untuk dummy variabel X itu sebetulnya konseptualnya sama dengan OLS, hanya saja dalam interpretasinya yang cukup berbeda. Kita harus menginterpretasikan terhadap kemungkinan, probabilitas atau selisih perubahannya dari kalau kita bicara gender antara laki-laki dengan perempuan, dan yang kedua kita harus merubahnya dalam bentuk persen. Nantinya untuk do file dan log filenya juga saya akan sertakan di ini ya, di link G Drive yang tadi sudah saya berikan. Untuk yang dummy variabel X cukup sampai di sini. Untuk yang variabel Y baru nanti kita lakukan probit, tobit maupun logik. Demikian. Gitu. Bagaimana untuk Bapak Ibu sekalian mungkin rekan-rekan atau Mbak Mas yang lain? Belum ada yang ditanyakan? Mas Oke. Masih belum? Baik. Jika belum ada yang ditanyakan, nanti secara rincinya akan saya berikan dalam bentuk do filenya untuk bisa diakses. Jika belum, terima kasih banyak untuk partisipasi dari rekan-rekan semuanya. Saya akhiri untuk sore hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.